Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bisiyami sahri Ramadan alladzi anzala fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sampai saat ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah SWT. Anak-anakku semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua mendapat lindungan dari Allah SWT, diberi kesehatan dan diberi kebahagiaan lahir dan batin. Pada materi pesantren kilat di hari yang terakhir ini, Bapak akan menyampaikan hadis-hadis keutamaan membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini salah satu namanya adalah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Karena di bulan inilah diturunkannya Al-Quran. Bapak akan membacakan 3 buah hadis keutamaan membaca Al-Quran dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nanti kalian disimak baik-baik dan silahkan untuk disimpulkan keutamaan apa saja dalam membaca Al-Quran dari hadis-hadis yang Bapak akan bacakan. Udah siap ya? Bapak akan membacakan. Cari dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Utsman dari Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi Utsman bin Affan. Qala, berkata Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar, yang mau membaca, yang mau menghafalkan Al-Quran, dan juga memahami isinya, juga mengamalkan. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Belajar di sini banyak ya. Ada belajar membacanya, belajar menghafalkan, belajar memahami isinya, tafsirnya. Ya mungkin untuk seusia kalian adalah belajar membaca. Silahkan yang masih belum bisa membaca atau kurang lancar bacaannya, silahkan terus belajar, dan kalian akan disanjung oleh Nabi Muhammad dengan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkannya. Hadis yang kedua, wa an Abi Umamah al-Bahili, dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Umamah, qala berkata Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi Abu Umamah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat
untuk memberi pertolongan, memberi syafaat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang menghafalnya. Maka ini sungguh keutamaan yang sangat luar biasa. Orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan menjadi saksi syahidan fil akhir, akan menjadi saksi nanti di akhirat, akan memberi pertolongan kepada kita. Nah, ibaratnya begini, ketika di akhirat nanti kita akan disiksa oleh malaikat azab misalnya, Al-Quran itu akan datang, akan bersaksi bahwa orang ini ketika di dunianya belajar aku, menghafalkan aku, maka kalau engkau menyiksa dia berarti engkau menyiksa aku. Maka singkat cerita, maka orang tersebut tidak jadi disiksa karena berkat pertolongan Al-Quran. Maka terus semangat untuk membaca Al-Quran. Yang terakhir yang Bapak akan bacakan, wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf, min kitabillahi ta'ala, dari kitab Al-Quran, kitab Allah, falahu bihi, maka baginya dengan Al-Quran tersebut hasanatun, satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi ini di bulan Ramadan, anak-anakku semua. Jadi satu huruf itu dibalas, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan ketika kita membaca di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan. Di dalam riwayat itu sampai 700 kali. Dibayangkan 10 kali 700, satu hurufnya. Luar biasa. La aqulu alif lam mim harfun. Jangan kamu katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun shahih, dan hadis ini hasan shahih. Bagaimana anak-anakku? Terus semangat membaca Al-Quran, terus semangat mempelajari Al-Quran. Demikian ya hadis yang Bapak bacakan, yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.